Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, doa terbaik buat kalian. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kalian harapkan semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Salam setang bundar ya. Dan tetap ya kawan-kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang kali ini teman-teman ya, untuk menemani kalian merehat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency yang dimana kita melihat kok disuguhkan dengan suasana yang mantap jiwa ya, dengan rekondisi keadaan merah merona-rona gini teman-teman ya. Keadaan market sedang meronta-ronta, tidak baik-baik saja ya. Karena kalau kita lihat bersama untuk market kali ini dominan seperti yang saya bilang di kemarin teman-teman, biasanya di hari weekend ya kan akan cenderung ada penurunan atau mungkin keadaan market akan merah ya. Maka dari itu jangan berharap di weekend ini ada kenaikan yang cukup signifikan. Tapi overall di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih buat para Shiba Army ya. Oke, kita langsung saja lihat harganya. Oke, kita lihat dari trading view teman-teman. Kalau kita lihat dari sini ya, untuk harga Shiba sendiri masih berada di zona nyaman ya, atau sedang konsolidasi, atau bisa dikatakan well lah gitu ya teman-teman. Sebenarnya harga Shiba saat ini berada di area demand ya teman-teman. Mungkin cukup agak lama gitu dia melakukan sideways. Cuman kalau kita lihat di sini ya, biasanya teman-teman ada yang bertanya, "Bang, apa yang harus kita lakukan dengan kondisi Shiba yang bisa dikatakan malas gerak naik juga malas gerak turun, berada di area-area ini?" Nah, sebenarnya di posisi saat ini teman-teman, di posisi saat ini adalah posisi di mana kita bisa melakukan akumulasi. Oke, kalau kita percaya loh, kita bisa melakukan sistem akumulasi atau cicil lah ya, istilahnya seperti itu. Kenapa? Karena gini teman-teman ya, jangan sekali-sekali kalian all in dalam kondisi seperti ini. Kalian harus cicil. Oke, ketika dia keluar dari zona nyaman ini teman-teman ya, dia keluar ya, dia keluar naik ke sini ya, naik ke sini aja gitu teman-teman. Dia keluar ke sini itu udah menandakan trennya akan menjadi tren naik, tren bullish ya, atau bisa dikatakan dia akan naik. Nah, tapi ketika trennya dia keluar dari zona sini teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan next target dia bisa sampai area 79. 79 ini adalah area demand yang cukup kuat juga ya, support yang cukup kuat, dan mungkin terparahnya sampai di area 79 sampai kepala 6 gitu. Dan kalau menurut opini saya, dengan adanya nanti berita positif, mungkin dia akan keluar naik itu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari time frame 4 jam sebenarnya kelihatan sih ya, untuk dari time frame 4 jam bisa kalian lihat sendiri di sini teman-teman ya. Nah, dia sudah berada ya, kalau candle yang satu ini ya, candle yang saat ini sedang berjalan ya teman-teman, karena candle ini terbentuk 4 jam sekali, dia sudah berada di area di atas MA 50. Nah, next targetnya dia mungkin dia akan retest kembali, akan mencoba lagi teman-teman ya, untuk mendekati MA 200, mungkin sampai 88 sampai 89. Oke. Mungkin harga terdekatnya untuk Shiba ke area situ dulu. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah fase-fase dimana kita bisa melakukan akumulasi itu teman-teman ya. Mantap jiwa. Oke, jadi masih berada di area kopi ternikmat mungkin untuk Shiba saat ini. Masih sideways lah, konsolidasi, mau naik mau turun masih bingung dia gitu. Tinggal nanti newsnya bagus atau memang akan ada bad news yang nyerang kripto kembali gitu. Oke. Nah, jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik juga nih buat Shiba. Nah, di sini dari Watcher News ya teman-teman, di mana paus Shiba Inu raih 100 miliar Shiba dalam hitungan hari. Oke, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman ya, bahwasanya fase saat ini adalah fase terenak untuk kita akumulasi ya. Fase terenak untuk kita akumulasi atau melakukan DCA, karena memang kalau sampai jebol ke atas tadi teman-teman, itu akan mengalami kenaikan ya, kenaikan yang cukup lumayan gitu teman-teman ya. Maka dari itu saya bilang fase saat ini adalah fase paling nikmat untuk akumulasi. Nah, jadi dalam perkembangan yang sangat menarik untuk koin meme paus Shiba Inu telah memperoleh 100 miliar Shiba hanya dalam hitungan hari. Secara khusus, Into the Block melaporkan peningkatan besar-besaran dalam token Shiba yang dimiliki oleh beberapa pemegang aset terbesar sejak awal minggu. Nah, alamat-alamat ini
saat ini memiliki perkiraan total gabungan 661,9 triliun Shiba alternatif sekitar 410,36 triliun koin meme ini akan dibakar untuk ekosistem. Namun dapatkah akumulasi massal aset berdampak signifikan terhadap harga ya? Jadi gini ya, apakah akumulasi ini bisa berdampak positif terhadap harga Shiba? Ya sebenarnya kalau nggak ada penjualan ya bisa positif gitu teman-teman. Nah yang membuat harga daripada Shiba Inu cenderung sideways tadi teman-teman, di mana ada akumulasi ada penjualan juga ya. Tergantung kalian mau masuk dari tim akumulasi apa mau melakukan penjualan kan, seperti itu. Kalau saya pribadi ketika ada dana dingin kenapa enggak gitu, itu kalau saya loh ya. Tapi kan beda-beda orang beda pendapat ya, beda pemikiran juga gitu teman-teman. Nah jadi di sini paus Shiba bertambah besar dalam 1 minggu. Sifat industri koin meme yang tidak stabil secara konsisten tidak dapat disangka ya. Selanjutnya rasanya seolah-olah setiap perkembangan akan berdampak besar pada aksi harga aset tersebut. Apalagi paus Shiba Inu telah memperoleh 100 miliar Shiba sejak awal pekan ini. Perkembangan yang bisa menjadi indikator bullish untuk aset tersebut. Maka dari itu tadi di time frame 4 jam ya teman-teman, itu Shiba ya, candle Shiba itu sudah berada di atas MA50 gitu ya. Mungkin dia akan mencoba naik dulu itu sampai mendekati MA200 sebelum dia mungkin retest kembali ke bawah ya, karena memang belum ada tanda-tanda positif. Dan perlu kita ingat juga teman-teman ya, Shibarium sebenarnya sudah semakin dekat seperti yang dikatakan Satoshi, karena banyak dari statement komunitas mungkin akan diluncurkan di Agustus. Cuman Satoshi Kusama kan ya bilang mungkin dia lebih percaya di bulan Juni atau bulan Juli gitu ya. Kita lihat saja teman-teman, semakin dekat semakin cepat peluncuran akan semakin bagus. Jadi gini, ada pro kontra juga tentang peluncuran Shibarium ya. Jadi ada dari beberapa teman-teman juga yang berkata Shibarium jangan di launching lah saat dekat-dekat ini, nggak akan ada efeknya gitu ya kan. Ada juga yang seperti itu. Ada yang berharap Shibarium cepat dirilis. Kalau saya pribadi teman-teman ya, kalau saya loh ya, itu malah seneng saya Shibarium dirilis di kondisi bear market seperti ini. Saya seneng. Kenapa? Salah satunya kenapa saya seneng gitu ya. Jadi dari segi pembakaran Shiba nanti akan mendapatkan pembakaran cukup signifikan ya, karena harga Shiba cenderung koreksi, harga Shiba cenderung murah ya. Meskipun nanti ketika Shibarium launching ya, itu pasti akan ada pemompaan harga, pasti ada teman-teman. Tapi di kala bear market nggak akan maksimal, itu pasti ya. Cuman ketika di launching di keadaan bull market ya pasti lonjakannya akan maksimal. Cuman dari segi pembakaran nanti yang mungkin agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena gini teman-teman, secara logika harga Shiba saat ini masih berada di harga-harga murah ya, dengan 50 belakang koma. Semisal 25.000 US dollar dibelikan Shiba dibakar, itu akan dapat banyak. Beda cerita 25.000 US dollar dibelikan Shiba di kepala 12, di kepala 13 atau di kepala 14, itu cenderung dapatnya lebih sedikit dibanding di harga saat ini kan, seperti itu. Jadi ketika di launching saat ini, maka dari segi pembakaran yang akan meningkat ya, seperti itu. Walaupun pompaan harga pasti ada, tapi pembakaran akan meningkat ini nanti gitu loh ya. Jadi nggak apa-apa manfaatkan ya, mau diluncurkan saat ini mau diluncurkan nanti, saya oke-oke aja, seneng-seneng aja, karena ada plus minusnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi buat teman-teman gimana, mau tetap bertahan di Shiba atau mau cut loss atau mau tinggalkan atau mau hold ya. Kalau saya pribadi teman-teman ya, saya hold ya, saya tetap bertahan. Kalau ada dana dingin ya tentunya DCI kalau saya. Tapi setiap orang kan beda pandangan, beda wawasan, beda pendapat, itu hal wajar. Kita semua ini hanya berbagi teman-teman ya. Setiap isi kepala orang itu berbeda-beda, ada pro, ada kontra, ada suka, ada tidak gitu. Jadi buat teman-teman Shiba Army ya, tetap semangat, kurangi sambat. Semoga saja ya tahun 2024 atau di akhir tahun ini kalian bisa beli Alphard. Oke, amin. Mantap Shiba ya, dan salam cuan.